Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini dapat juga disebut sebagai dunia berteriak. Kenapa saya katakan dunia berteriak? Karena hari-hari ini kita lihat banyak orang berteriak. Suami istri dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, masing-masing berteriak. Suami berteriak kepada istrinya, istri berteriak kepada suaminya. Orang tua dalam pendidikan anak juga sama, seringkali berteriak. Suami atau ayah berteriak kepada anak-anaknya, ibu berteriak juga kepada anak-anaknya. Dan kalau kita lihat bahkan dalam hubungan antara warga negara dengan pemerintah juga sama, karena merasa suaranya sudah tidak didengar lagi oleh pemerintah, maka warga negara berteriak, protes, demo. Kenapa? Karena merasa kok suara saya tidak lagi terdengar. Di mana-mana kita jumpai orang-orang yang berteriak. Bahkan kalau sudah lihat fenomena musik hari-hari ini juga sama. Musik-musik yang disukai oleh kelompok-kelompok orang muda, perhatikan, musik-musik yang penuh dengan teriakan-teriakan, musik-musik keras yang penuh dengan teriakan-teriakan keras, ya kan? Kenapa? Karena kita perhatikan bahwa hari-hari ini banyak orang sedang berteriak. Kenapa mereka berteriak? Yang pertama bisa saja karena mereka ingin didengar, karena mereka ingin mencari perhatian, karena selama ini mereka merasa tidak didengar, mereka merasa tidak diperhatikan. Karena itu mereka berteriak, ingin menunjukkan identitasnya, ingin menunjukkan dirinya, ingin menarik perhatian orang lain. Yang kedua, saya pelajari kenapa orang berteriak. Karena putus asa, sudah gak tahu mau buat apa. Akhirnya suami berteriak, Tuhan saya udah gak kuat, ya kan? Berteriak karena apa? Karena putus asa. Lalu selanjutnya kenapa orang berteriak? Karena kecewa. Suami berteriak kepada istrinya, istri berteriak sama suaminya, sudah kita bercerai saja. Kenapa? Karena sudah kecewa, gak bisa terima lagi semua perlakuan-perlakuan yang terjadi. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, jadi ingat, yang pertama kenapa orang berteriak? Karena tidak didengar. Yang kedua karena putus asa. Yang ketiga karena kecewa. Yang keempat karena marah, sudah gak bisa lagi mengendalikan diri, gak bisa mengendalikan emosi, lalu marah dengan sejadi-jadinya, dan karena itu berteriak. Lalu yang kelima kenapa orang berteriak? Karena tidak mendapat apa yang diharapkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika dia mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu, menurut dia, saya udah beritahu anak saya, berarti anak saya harus berbuat yang baik, tapi anaknya tidak berbuat yang baik, dia berteriak, kamu tuh tolol banget sih, gitu ya kan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, namun masalahnya seringkali kita berteriak salah alamat. Kita berteriak salah alamat, saudara-saudara, sehingga kita berteriak, tapi nggak ada jalan keluar. Kita berteriak, keadaan tidak menjadi semakin baik. Kenapa? Saya ulangi sekali lagi, kita berteriak salah alamat. Yang pertama, kita berteriak kepada orang-orang yang menjengkelkan kita. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita cuma berteriak pada orang, maka orang juga akan berteriak kepada kita. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kita berteriak kepada orang-orang yang menurut kita tidak bisa melakukan seperti yang kita harapkan. Dan apa yang terjadi ketika kita berteriak kepada manusia, maka otomatis manusia akan berteriak balik kepada kita. Lalu yang kedua, kenapa saya bilang kita salah alamat? Karena kita berteriak kepada diri sendiri. Kita mulai mengutuk, saya bodoh banget sih, aduh saya goblok banget, aduh kok saya gak kuat ngadepinnya, gitu ya kan. Kita berteriak kepada diri sendiri
sendiri tanpa kita sadari, kemudian kita mengutuk diri kita sendiri. Dan yang ketiga saya pelajari, kenapa saya katakan bahwa kita berteriak salah alamat. Kita berteriak kepada yang bukan Tuhan. Kita berteriak kepada berhala-berhala. Kita berteriak kepada awan, kepada dunia, kepada keadaan sekitar kita. Tetapi itu tidak bisa menolong. Yesus dengan tegas berkata, "Mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu." Alkitab dengan tegas berkata, "Minta maka kepadamu akan kuberi." Dengan lain kata, kalau kita berteriak, berseru kepada Tuhan, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar dan pertolongan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang berteriak dengan keras. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah saatnya kita belajar mengendalikan diri. Jangan berteriak. Dan kalaupun kita harus berteriak, biarlah kita berteriak pada alamat yang tepat. Yesus Kristus Tuhan yang bukan hanya mau mendengar jeritan kita, tetapi peduli dengan tetesan air mata kita. Haleluya. Nah, pembahasan kita dalam program ini dengan membahas tema berteriak dengan keras, kita mau lihat dalam Mika pasal 4. Mika pasal 4 ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Mika pasal 4 ayat 9-10, demikian firman Tuhan. "Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab di sini sedang berbicara tentang Tuhan menasihatkan umatnya dan berkata, selama ini kamu berteriak dan tidak ada pertolongan. Tetapi kenapa kamu masih tetap berteriak kepada hal-hal daging dan duniawi? Kenapa kamu masih mau mengandalkan kekuatanmu sendiri yang akhirnya sudah tidak bisa lagi engkau andalkan? Tetapi kalau saja engkau mau berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan penebus bagimu yang akan melepaskan engkau dari segala tangan musuhmu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat sebetulnya bahwa Tuhan merencanakan hidup kita tanpa berteriak dengan keras. Tuhan merencanakan hidup kita yang penuh dengan tertawa dan sorak-sorai. Lalu pertanyaannya, bagaimana hidup kita bisa penuh dengan tertawa dan sorak-sorai? Yang pertama saya pelajari, hidup kita akan penuh dengan tertawa dan sorak-sorai jika kita mentaati hukum-hukum Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak sulit hidup yang penuh dengan tertawa dan sorak-sorai. Maksud saya hidup penuh tertawa dan sorak-sorai bukan berarti hidup kita nggak ada kekurangan sama sekali, bukan berarti hidup kita nggak akan ada masalah sama sekali, bukan berarti kita tinggal di rumah yang mewah besar dan semua yang kita harapkan akan terjadi, bukan itu. Tetapi yang saya mau jelaskan adalah hidup yang penuh tertawa dan sorak-sorai artinya di tengah masalah kita tidak panik, di tengah persoalan kita tahu ada jalan keluar, di tengah masa-masa yang sukar kita mengalami mujizat dan kemenangan yang Tuhan sediakan. Itu yang saya beri nama hidup yang penuh tertawa, hidup yang penuh sorak-sorai. Nah, itu kita dapat yang pertama jika kita mentaati hukum-hukum Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Alkitab dengan tegas berkata, kalau kita melakukan firman, maka Allah tidak akan mempermalukan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kala persoalan kita ada di gereja, tapi kita cuma catat ayat-ayat yang menguatkan kita, catat ayat-ayat yang kelihatannya membangkitkan iman kita, tetapi sebetulnya kita tidak sungguh-sungguh mentaati hukum-hukum Tuhan. Apa yang Tuhan bilang jangan, lalu itu yang tetap kita buat. Apa yang Tuhan bilang tidak boleh, itu yang tetap kita kerjakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saja kita mau mentaati hukum-hukum Tuhan dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh, maka ada saja berkat, ada saja jaminan, ada saja mujizat yang akan berlaku dalam hidup kita. Yang kedua saya pelajari bahwa hidup kita akan penuh tertawa dan sorak-sorai jika kita
belajar bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Alkitab berkata, tidak ada sesuatu dalam hidup kita yang terjadi secara kebetulan. Alkitab ingatkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Berarti tidak ada sesuatu dalam hidup kita yang dapat terjadi tanpa izin dari Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah izinkan pasti untuk kebaikan kita, pasti ada maksud yang indah di balik semuanya. Karena itu kita belajar bersyukur dalam segala perkara, dalam apapun yang Tuhan izinkan. Karena kita tahu di dalam syukur kita ada kekuatan, di dalam syukur kita ada pengenalan akan kehendak Allah yang sempurna. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita akan penuh tertawa dan sorak-sorai jika kita belajar bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga saya pelajari, hidup kita akan penuh tertawa dan sorak-sorai jika kita mau senantiasa berjalan dalam iman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Paulus mengajarkan kita bahwa hidup yang kita jalani bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Karena Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman, dan Alkitab berkata tanpa iman tidak ada seorang pun yang dapat berkenan kepada Allah. Berarti waktu kita hidup dengan iman, kita akan tertawa dan bersorak-sorai melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, hidup kita akan penuh tertawa dan sorak-sorai jika kita selalu berjuang untuk menjauhkan diri dari segala dosa. Kita tahu dosa yang mendatangkan sengsara, kita tahu dosa yang menghancurkan segala sesuatu dalam hidup kita. Tapi kalau kita terus berjuang untuk menjauhkan diri dari segala dosa, maka kita akan berjalan dari kebenaran. Dan kalau kita berjalan dari kebenaran, maka kita dituntun dari kemenangan lepas pada kemenangan, masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang membutuhkan mujizat dan kuasa Tuhan, setiap saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena membutuhkan mujizat kesembuhan, karena membutuhkan kekuatan berkat damai sejahtera. Bahkan hamba berdoa mereka yang mungkin selama ini seringkali berteriak-teriak terhadap istrinya, berteriak-teriak pada suaminya, berteriak-teriak pada anak-anaknya, berteriak-teriak pada orang-orang sekitarnya. Lalu hari ini ubahkan hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tahu tertawa, tahu bersyukur, tahu bersorak-sorai untuk segala apapun yang Tuhan kerjakan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah mempermalukan, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus kekuatan kita, Yesus jaminan kita, dan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.